warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Indah. Kembali lagi dengan saya Zahra Safa Nuraini dalam gelaran podcast Indahku. Hari ini kita kedatangan bidang industri agro dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ikhwan Joko Istarto, SPMSI, sebagai Kepala Bidang Industri Agro di Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Ikhwan, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih, Mbak. Nah, kali ini kita akan tanya-tanya nih mengenai bidang industri agro. Sobat Indah mau tahu nih, sebenarnya tugas dan fungsi pokok dari bidang industri agro itu apa aja ya, Pak? Oh ya, terima kasih. Selamat siang. Jadi kali ini khususnya yang berkaitan dengan bidang industri agro, tapi saya kaitkan dengan tema kita hari ini saja ya. Tema kita hari ini berkaitan dengan pembinaan industri halal di Jawa Tengah. Hal yang sangat luar biasa ya, Sobat Indah. Jadi sebenarnya tugas dan fungsi dari bidang industri agro ini sangat penting, yaitu fasilitasi sertifikasi halal bagi IKM makanan dan minuman. Terus selanjutnya pasti Sobat Indah juga pengen tahu nih, sebenarnya apa sih arah dan pengembangan industri halal di Disperindak, serta program atau kegiatan apa aja yang sudah dilaksanakan terkait hal ini. Arah dan pengembangan dari industri halal itu setidaknya ada 4 ya, ada 4. Yang pertama adalah pembinaan dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku, terkait dengan bahan olahan, dan bahan-bahan tambahan dalam setiap makanan. Yang kedua itu bidang kami juga memberikan pelatihan dan pameran produk halal bagi IKM yang sekarang semakin semakin banyak gitu ya. Jadi kita harus mewadahinya. Kemudian yang ketiga, kita juga memberikan fasilitasi sertifikasi halal bagi industri kecil dan menengah. Jadi nanti itu ada kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang terakhir, yang keempat, terkait penyelenggaraan jaminan produk halal. Ini kita juga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi kita tetap kita berjalan sesuai tupoksi kita. Nanti Majelis Ulama juga berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jadi ada pembagian tugas masing-masing. Yang goalnya itu adalah bagaimana kita akan memberikan jaminan produk itu halal atau belum terdaftar atau mungkin sedang proses. Ya, kita harus memfasilitasi itu sebagai bidang industri agro. Itu, Mbak. Nah, tadi udah dijelasin nih tentang arah dan pengembangan industri halal di Disperindak. Terus saya pengen tahu nih Pak, perbedaan substansi antara alur sertifikasi halal secara reguler dan secara self-declare. Oke. Jadi memang yang sekarang itu ada 2 alur itu ya, yang secara reguler dan yang kedua self-declare. Perbedaan prinsipnya seperti ini, bahwa kalau yang reguler itu sertifikasi halal yang melalui pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal atau LPH. Jadi ada lembaga yang memeriksa produk itu. Itu prinsip dasarnya seperti itu. Kemudian kalau yang self declare, ini kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahwa pernyataan status halal itu produk usaha mikro dan kecil
itu oleh pelaku usaha itu sendiri. Tapi yang self declare ini ada pendamping-pendamping. Yang si pendamping ini sudah melalui pelatihan. Sehingga si IKM yang terdiri dari para pengusaha mikro, kecil, itu bisa menyatakan halal secara self sendiri. Oh, produk saya halal. Ya, tapi ada pendamping tadi. Itu secara substansi gampangnya seperti itu. Ya. Terus untuk alur itu Pak, kan ada dua, secara reguler dan secara self declare. Apakah ada biayanya untuk permohonan sertifikasi halal? Dan gimana nih caranya IKM untuk mendapatkan akses layanan sertifikasi halal ini? Apakah bisa secara online atau hanya tersedia secara offline? Ya, jadi kalau IKM-nya ke Disprindaknya itu gratis karena fasilitasi ya. Tapi untuk biaya ke LPH-nya ya LPH itu ada biaya sebesar 3,5 juta per IKM. Ya, jadi untuk mengurus sertifikasi melalui LPH tadi. Nah, kalau masalah aplikasi, dua-duanya bisa. Jadi baik yang reguler maupun yang self-declare, keduanya bisa melalui mekanisme ataupun aplikasi si halal. Karena diakomodir dalam menu-menunya di situ ada semua. Itu Mbak. Wah, terima kasih banyak nih kepada Bapak Ikhwan atas jawaban yang sangat insightful, yang sangat memberi kita inspirasi yang begitu banyak nih mengenai JPH, Jaminan Produk Halal, yang difasilitasi oleh Bidang Industri Agro Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Nah, pasti Sobat Indak kepo nggak sih nih tentang gimana sih caranya untuk mendapatkan sertifikasi halal ini? Nah, kepada Bapak Ikhwan silakan menjelaskan. Oh iya. Jadi gini Mbak, untuk permohonan sertifikasi halal itu ada beberapa dokumen ya. Setidaknya itu ada 5 dokumen yang harus disiapkan oleh IKM. Yang pertama data pelaku usaha itu sendiri. Itu yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya. Kemudian yang kedua, dokumen kedua itu nama dan jenis produk jelas ya. Kemudian yang ketiga, daftar produk dan bahan yang digunakan itu apa. Karena ini sebagai penting untuk menentukan halal tidaknya nanti. Kemudian yang keempat, ada proses pengolahan produk. Proses juga mempengaruhi kehalalan itu. Itu proses dokumennya memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan, bahan, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu sistem jaminan produk halal itu sendiri. Jadi ada 5 dokumen yang harus disiapkan oleh IKM sebagai untuk permohonan sertifikat halal itu. Kira-kira apa nih Pak pesannya buat IKM yang ada di Provinsi Jawa Tengah? Sedulur IKM semua yang ingin mendapatkan sertifikasi halal melalui fasilitasi dari Bidang Industri Agro Disperindak, yuk datang ke tempat kami, akan kita bantu secara gratis dan kita akan bantu sampai selesai. Demikianlah obrolan yang sangat menarik dengan Bapak Ikhwan dari Bidang Industri Agro. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan insight dari obrolan yang tadi. Sampai ketemu di narasumber selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.